Assalamualaikum, masih di kampung, Mas. Ya Allah. Allah, belum ini. Ya makanya pada kemarin kalau sore nggak bisa, soalnya udah pasti rempong bala-bala. Iya. Mau pulang besok? Iya, insya Allah. Ya, Nggak semoga boleh lancar. lama-lama, nanti dimarahin. Baik. Punten, dadah. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Saudari Fauziah Ramadhani ya. Fauziah Ramadhani, pelamar beasiswa LPDP program Magister Luar Negeri jalur targeted untuk tujuan University of Tokyo, kemudian London School of Economics and Political Science LSE, dan the University of Queensland. Baik, Saudari Fauziah Ramadhani, sebelum kita mulai wawancara, akan saya bacakan dulu tata tertib seleksi wawancara beasiswa LPDP tahun 2002. Yang pertama, peserta berada di ruangan tertutup, tidak ada orang lain di dalam ruangan selain peserta dan tidak diperkenankan menggunakan masker atau sejenisnya selama proses wawancara. Kemudian peserta memakai kemeja atau batik yang sopan dan rapi. Kemudian alat yang boleh digunakan untuk Zoom ini hanya laptop atau PC yang memiliki webcam, mikrofon, dan jaringan internet harus memadai. Peserta wajib menyalakan kamera fitur video selama proses wawancara dan dibuktikan dengan memutar 360 derajat kameranya untuk membuktikan tidak ada orang lain di ruangan. Selama proses wawancara, peserta tidak diperkenankan pergi ke toilet atau keluar dari ruangan, tidak diperkenankan makan, namun diperbolehkan untuk minum, tidak diperkenankan menggunakan virtual background di Zoom, tidak diperkenankan merekam atau melakukan dokumentasi dalam bentuk apapun. Alat komunikasi, handphone, harap dinonaktifkan. Untuk tata tertib ini ada yang ingin ditanyakan, Saudari Fauziah Ramadhani? Tidak, cukup. Baik, cukup ya. Saudari Fauziah Ramadhani, could you tell us about yourself? My name is Fauziah Ramadhani. You can call me Fauziah or Fau. Currently, I'm working at Coordinating Ministry for Economic Affairs. I got my bachelor degree on accounting in Trisakti University, and before that, I got my diploma degree in accounting too in Politeknik Keuangan Negara STAN. Currently, I live in Bintaro, South Tangerang, and now I'm 25 years old. That's it? Yeah. That's all? Yeah. Is there anyone you want to add? No. No? Really? Don't you think that you didn't have a special inside your maybe your background, family background, education background already mentioned, right? But maybe you have a previous work experience or something? No. Organization? About the organization, I'm quite active in organization when I'm in high school and in college when I'm in Politeknik Keuangan Negara STAN, and I think that organization skill is really important for me to shaping who am I today and to helping me develop my soft skill in work. Soft skill in work. Oh, so you
also graduated from STAN, right? But Yes. why in your CV is not mentioned that you have a graduate from STAN? It's only bachelor, Yes, high because school. the form that LPDP give is only Oh, for I the see. I see. bachelor degree. Yeah, And yeah, I yeah. was calling the LPDP and they said that it's okay to only input the bachelor degree. Okay. Yeah. How about your maybe could you tell us about your study in STAN? Is it what is your major, or how how you get graduated from STAN, and uh, how you finally you got accept in CMA? So I'm study at when I'm studying STAN, I I pursuing my diploma in accounting. It was 3 years of study, um, and I started from 2014, and then I graduate in 2017. And after I graduate, I got my penempatan at Coordinating Ministry of Economic Affairs. Uh, and my experience when I'm studying accounting in PKN STAN is really, it's really important for me, and it's really yeah, it's really important for me because it was my basic of economic lesson that I get, that I use to work in ministry until now. And then after 2 years working at ministry office, I enroll myself to get a bachelor degree in accounting too, to continuing my previous study. And I do it while I'm working. So at the morning until the afternoon, I got work like usual, and then at night uh, I go to university to get lesson, and it's really a unique experience for me because I have to manage my time very well, so I can achieve both of the work and the bachelor degree. And yeah, that's it. Yeah. So during your bachelor, you are also still working at the coordinating ministry, right? Yes. You are in the morning and uh, you are working, and in the afternoon you study. Yes. Do you feel that your study is very important in your life? Yes, I really think so because that's why I that's why I enroll myself to bachelor degree while even though I'm working, because I think that studying is improving my my capacity as a human, and my capacity as officer in the office, and my capacity as people in society, because I think the more I learn, the more I feel that I'm only have know little. So I think I will always studying until I'm getting old and cannot studying any longer. Uh,
what do you mean by saying that the more you study, the more you get? I'm sorry, can you repeat once more about the more you learn and Yeah, the more I study, the more I think that I knew only a little about the knowledge. So I think I have to always upgrade and learn more. So that's why I enroll myself on a bachelor degree after getting the diploma degree, and now I try to get my master degree after my bachelor degree. If I'm not mistaken, to what is to absorb your opinion that if we study, we don't get it. We know that we are our knowledge is just what is just little, you know, apa? Semakin kita belajar, semakin kita tidak tahu kan. Why do you want to pursue to higher degree? You mentioned that semakin kita belajar, semakin kita tidak tahu, semakin kita banyak tidak tahunya, gitu kan? Why do you want to pursue another higher degree? I mean that the more we study, the more I study, the more I think that my knowledge is so little compared to the knowledge that that was in the world. Kayak maksud saya mas, kayak semakin kita banyak belajar, semakin kita merasa bahwa oh ternyata yang kita tahu itu sangat sedikit dibandingkan apa ilmu yang ada di yang harus kita pelajari gitu. Yeah, there is a what is if I can say this an adagium that if we are standing in the giant shoulder, you know, we are just little in giant shoulder. Giant is knowledge, and we are on the okay. So based on your previous study background, sorry, it's a little bit noisy. Based on your previous or study background, what is the most interesting subject that you want to learn? Is it accounting or what subject? Based on my experience while I'm study at PKN STAN, I think the most interesting subject is economy, microeconomy, macroeconomy, and then accounting, the basic accounting, because it's really useful and applicable to our life, and it's really useful in my work too. And then that's why I decide to continue my study in the bachelor degree in accounting to continue my previous study, because I think that lesson is very useful and important for me. If economy is, do you think that the interesting subject? Why did you choose public policy as for your master degree? Because in my current job, I think the public policy is really important and have subject that I need to learn for me, and then because public policy have mixed subject from economic, law, and politics, and that three subject is really useful and really useful in my work right now, because in everyday life, in my everyday job, I used to analyze
economic policy in Indonesia in some subject, especially in macroeconomic and fiscal. Mungkin dari Mbak Nana ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Fauzia, sehat? Waalaikumsalam, sehat Mbak. Alhamdulillah. Fauzia, can you describe yourself? What kind of person are you? So we can understand about you more gitu. Okay. I'm a resilient person because I used to be a hardworking person, and I can keep my emotion and my self-stable in a hard condition. And I'm an optimistic person too, because I usually having my days in a positive mindset, and I usually setting myself on optimistic point of view. And then I really love my job right now because I think it is beneficial for me and for the country, for so many people. That's it. Wow, so optimis ya. Fauzia, kalau tadi kan sisi-sisi positif yang Fauzia jelasin, kalau negatifnya Fauzia apa? Kelemahan-kelemahannya Fauzia? Saya kurang bisa melakukan multitasking. Jadi ketika saya mendapatkan pekerjaan, beberapa pekerjaan dalam satu waktu yang sama, biasanya saya tidak bisa melakukan semuanya dalam satu waktu atau satu hari secara bersamaan. Tapi biasanya saya melakukan prioritas list untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut, sehingga saya bisa melakukan banyak pekerjaan dalam satu hari. Nah, kemudian saya sering kurangnya saya adalah sering terbebani jika saya melakukan sebuah kesalahan, baik itu dalam pekerjaan, dalam organisasi, atau dalam hubungan pertemanan misalnya. Biasanya ketika saya melakukan sebuah kesalahan, maka saya akan merasa sangat bersalah atau seperti terbebani kepikiran seperti itu. Tapi kemudian saya melatih diri saya untuk berfokus pada penyelesaian masalah tersebut atau mengurai kesalahan yang saya lakukan dibandingkan dengan menyesalinya. Gitu. Kalau pengalaman yang paling membuat Fauzia kecewa tadi seperti apa sih? Yang paling baru itu? Yang mungkin bisa terkait pekerjaan itu, yang tadi membuat Fauzia terbebani, bisa diceritakan nggak? Ya, jadi kalau terkait dengan hal yang paling mengecewakan di pekerjaan, yang paling baru mungkin adalah ketika saya datang terlambat di sebuah acara yang di sebuah rapat yang cukup penting. Jadi ketika itu memang kondisi jalan tidak terlalu bersahabat, terlalu macet, dan memang saya juga mungkin mengeset waktunya kurang cukup untuk sampai perhitungan waktu sampai ke lokasi acara. Dan ketika saya sampai di sana sudah banyak tamu dan pejabat yang datang, sehingga pada saat saya masuk saya jadi merasa malu sendiri gitu pada saat masuk, karena saya staff dan terlambat datang di rapat yang penting tersebut. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi saya, bahwa ketika harus datang ke sebuah rapat yang penting ataupun rapat apapun di tempat yang bukan di kantor, saya harus mengeset waktu yang lebih untuk sampai ke lokasi acara tersebut, sehingga saya tidak datang terlambat lagi.
Efeknya apa itu ke Fauziah dan ke sekitar Fauziah, maksudnya ke atasan, lalu ke pekerjaannya Fauziah, efeknya apa kejadian tadi? Atau cuma ke Fauziah aja? Itu berefek besarnya memang ke saya karena saya merasa malu karena atasan saya sudah hadir di tempat sedangkan saya baru sampai dan kelihatan terlambat, terlihat terburu-buru seperti itu. Ya itu sangat berdampak bagi saya. Namun bagi pekerjaan atau bagi teman, bagi institusi, ya berdampaknya jadinya terlihat lah ada orang Kemenko Ekon yang datangnya terlambat seperti itu, padahal atasannya sudah datang dan rapatnya memang sudah mau dimulai seperti itu. Lebih ke rasa malu dan etika yang jadi terlihat kurang baik. Seperti itu. Kalau pengalaman, ada nggak pengalaman yang jadi Fauzia itu melakukan kesalahan sehingga itu menghambat pekerjaan atau membuat pekerjaan orang lain atasan jadi terlambat atau seperti apa? Ada nggak kegagalan seperti itu yang istilahnya itu membuat atasan itu marah sama Fauzia gitu atau menghambat pekerjaan orang lain gitu? Kalau untuk kesalahan yang sampai dimarahi oleh atasan, sepertinya belum sih Mbak. Kalau untuk yang menghambat pekerjaan tim, sepertinya ada pada saat kondisi COVID Omicron kemarin, saya sempat positif, dan pada saat itu memang teman-teman yang lain juga beberapa positif juga. Jadi kami saling membackup pekerjaan satu sama lain. Namun pada saat sebelum saya positif itu saya mendapatkan cukup banyak pekerjaan yang harus dihandle untuk membackup pekerjaan teman yang sedang positif juga. Namun di saat itulah saya juga positif. Jadi pekerjaan yang harusnya saya handle dan pekerjaan saya sendiri itu belum sempat selesai. Namun sayanya positif gitu. Jadinya pekerjaan itu harus dilimpahkan lagi ke orang lain dan itu membuat pekerjaan yang harusnya mungkin selesai lebih cepat jadi selesai lebih lambat. Namun karena itu memang kondisinya adalah sakit, sepertinya atasan memaklumi. Jadi beliau tidak marah ataupun tidak ini, tapi lebih ke ya udah pekerjaannya dialihkan ke teman yang sedang sehat agar bisa dikerjakan lebih cepat selesai. Seperti itu sih Mbak, mungkin pengalamannya. Pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya agak mirip tuh sama pertanyaan sebelumnya. Kan tadi itu D3-nya akuntansi, S1 akuntansi. Lalu masternya tiba-tiba ambil public policy. Nah, motivasinya apa ya? Lalu kenapa milih universitas tadi itu? Motivasi saya mengambil public policy dan tidak melanjutkan accounting karena saya rasa dengan pekerjaan saya saat ini memang ilmu public policy lebih dibutuhkan. Halo? Nggak ada suaranya ya? Apa HP saya ya Mas Edwin? Ada Mbak Nana. Ada Mbak Nana. HP saya ya? Halo, sekarang ada nggak, Mbak Nana? Oh, sepertinya HP saya. Halo? Nggak kedengeran apa-apa, Mas Edwin. Oh iya. Nggak kedengeran? Oke. Nggak apa-apa. Ini Ya. masalah teknis. Mungkin mohon maaf, Mas Edwin, bisa dilanjutkan nggak? Nggak kedengeran apa-apa saya. Ya, baik. Oke. Ntar saya chat. Sambil saya cek teknisnya ya, minta tolong Mas Edwin backup. Oke. Baik, Saudari Fauzia. Atau dari Bu Rifki ada yang mau ditanyakan, Bu? Untuk yang jam ini saya nyimak dulu aja Pak Edwin. Oke, baik. Baik, terima kasih. Mungkin menyambung dengan pertanyaan Mbak Nana tadi ya, terkait dengan kenapa
Anda lebih memilih public policy dibanding meneruskan apa tadi subjek atau background Anda sebagai ya lebih ini di akuntan, dan sebenarnya kan Anda lebih menyukai ilmu-ilmu seperti kayak mikroekonomi, makroekonomi gitu. Kenapa nggak ke ilmu ekonomi saja gitu kan? Tidak harus akuntansi, tapi misalnya kayak ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi juga mungkin nanti mempelajari juga tentang pembangunan, pengambilan kebijakan. Gitu kan. Kenapa harus public policy? Jadi, kenapa saya ambil public policy dibandingkan dengan accounting ataupun ekonomi, karena memang di subjek master public policy ini, dia lebih banyak ilmu-ilmu yang dipasangkan dengan ilmu ekonominya, seperti ilmu hukum dan juga ilmu politik. Dan komposisi subjek mata kuliah di public policy ini, dia memang lebih komprehensif, jadi tidak hanya berat di ekonominya saja, tetapi ya tadi banyak ilmu-ilmu seperti hukum dan juga politik yang memang dihubungkan dengan ekonomi. Dan lebihnya si Master of Public Policy ini adalah dia memang memiliki banyak lebih fokus kepada bagaimana cara membuat kebijakan dari dasar ilmu ekonomi, hukum, dan politik tadi untuk diaplikasikan. Sedangkan kalau yang saya tahu di ilmu ekonomi murni ini dia lebih ke ekonomi murni dan juga penghitungan kayak mathematics of economy gitu. Mungkin ada juga terkait dengan pembuatan kebijakan ekonominya, tetapi lebih sedikit dibandingkan dengan yang Master of Public Policy. Kalau dulu waktu S1 gitu ya, Anda skripsinya tentang apa? Pada saat S1 skripsinya tentang analisis hubungan antara sustainability of accounting dan sustainable responsibility disclosure dan juga good governance. Jadi tentang itu sustainability disclosure tadi itu lebih tentang bagaimana sebuah perusahaan menjaga hubungan berusahanya dengan alam, lingkungan, terus masyarakat sekitar, dan juga profit atau si kegiatan usahanya si perusahaan itu sendiri. Sedangkan good governance itu adalah lebih terkait dengan bagaimana perusahaan mengelola si perusahaan tersebut agar tetap sustain dan tetap berjalan hingga waktu yang lama. Baik, berarti kalau analisis ya, Anda menganalisis studi kasus misalkan satu perusahaan, atau apakah satu perusahaan ya, itu menggunakan alat analisis, berarti alat analisis apa tuh? Pakai metode kualitatif, jadi saya mengumpulkan data dari laporan keuangan dan juga laporan tahunan dan juga sustainability report perusahaan, sekitar 30 perusahaan perbankan yang menjadi sampel. Terus kemudian dari data-data tersebut diolah menggunakan aplikasi SPSS statistik aplikasi statistik. Terus kemudian hasil dari hitungan aplikasi statistik itu tadi yang diterjemahkan menjadi kesimpulan. Ya, berarti Anda sudah istilahnya tahu terkait tentang kualitatif, kuantitatif gitu ya. Dan sepertinya Anda lebih kuantitatif person gitu dari karena kan analisisnya. Sementara di public policy ini nanti akan banyak bersinggungan dengan teori-teori yang mungkin sangat kualitatif gitu. Apakah Anda sudah melakukan riset mengenai
kuliah Anda nanti seperti apa, mau mengambil mata kuliah apa? Saya sudah melakukan riset tersebut, saya sudah melihat berapa kredit yang dibutuhkan untuk dicapai dalam 2 tahun kuliah, terus kemudian subjek apa saja yang ditawarkan, subjek apa saja yang bisa saya ambil, dan di website-nya Tokyo University ini cukup mudah. Jadi dia bahkan untuk pengguna website yang bukan mahasiswanya itu bisa membuat kayak rencana studinya. Jadi kita bisa memasukkan mata kuliah apa saja yang mau kita ambil dan dicocokkan dengan jumlah kreditnya. Sudah saya lakukan. Kalau di Tokyo berarti dia by course atau by research? By course. Jadi dia tidak juga mewajibkan mahasiswanya untuk mengambil tesis, tapi jika mahasiswanya ingin melanjutkan ke S3 nanti sangat dianjurkan untuk mengambil tesis. Iya. Begitu juga dengan 2 pilihan universitas lain? Iya, sama. Sama ya. Di LSE itu by course juga. By course, tapi kalau yang di LSE dia wajib ambil tesis. Bedanya itu. Oh iya, tapi kalau misalkan terkait dengan rencana studinya, kira-kira Mbak Fauziah ini mau melakukan, kalau misalkan mau mengambil riset gitu ya, mengambil tesis, kira-kira rencananya akan meneliti tentang apa? Rencananya jika nanti saya ingin mengambil tesis, inginnya meneliti tentang efektivitas dan dampak dari pendapatan negara bukan pajak di Indonesia. Jadi topik pendapatan negara bukan pajak itu adalah salah satu topik yang sering saya analisis di kantor, dan menurut saya penelitian terkait hal tersebut masih sangat sedikit dibandingkan dengan perpajakan. Jadi walaupun perpajakan memang menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi Indonesia dan terbesar bagi beberapa negara lainnya, tetapi di Indonesia sendiri ini penyumbang pendapatan terbesar kedua setelah pajak adalah pendapatan negara bukan pajak. Dan dalam perumusan kebijakan serta penetapan tarifnya sendiri itu memang sangat menarik karena memang si tarif tersebut akan langsung dibayarkan oleh masyarakat pengguna layanan yang pemerintah berikan. Itu di unit kerja Anda melakukan pekerjaan atau ya pekerjaan sehari-hari Anda itu terkait dengan PNBP juga? Iya, jadi di bagian hukum itu kan dibagi, ada beberapa tim-timnya dibagi sesuai dengan bidang. Ada yang membidangi terkait dengan ekonomi makro dan fiskal, yang bidang yang saya ini. Nah, bidang ekonomi makro dan fiskal ini dibagi-bagi lagi menjadi bidang-bidang yang lebih spesifik. Nah, salah satunya itu adalah terkait dengan pendapatan negara bukan pajak. Jadi PNBP, kalau boleh diceritakan kontribusi Mbak Fauziah ini di unit kerja. Sebentar ya. Kontribusi Mbak Fauziah di unit kerja Mbak Fauziah dari awal masuk di sana sampai sekarang, dan mungkin harapannya nanti itu seperti apa? Jadi pada saat awal masuk di Kementerian Kemenko Bidang Perekonomian ini, saya sudah ditempatkan di bagian hukum, yang mana agak
beda dengan background pendidikan saya sebagai anak akuntansi. Pada saat awal masuk, saya diajari oleh senior dan juga pimpinan untuk mengerjakan hal-hal yang simpel terlebih dahulu, seperti pendokumentasian produk hukum, terus kemudian pengarsipan dan lain sebagainya. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena saya juga sering mengikuti topik-topik yang dibicarakan di bagian hukum, pimpinan dan juga senior mulai mengajarkan saya untuk hal-hal yang lebih substansial seperti drafting, terus kemudian analisis peraturan perundang-undangan serta kebijakannya, terus kemudian saya sering diikutkan di rapat-rapat rapat koordinasi antar kementerian untuk membahas sebuah rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, dari situlah saya banyak belajar dan merasa bahwa ilmu yang saya miliki ini masih kurang, sehingga saya membutuhkan untuk melanjutkan pendidikan agar ilmu dan kapasitas saya untuk menganalisis kebijakan perekonomian dan juga peraturan perundang-undangan ini menjadi lebih baik dan lebih baik hasil analisisnya. Seperti itu. Dan untuk harapan apabila nanti mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan S2 di Master of Public Policy, saya berharap saya bisa menghasilkan hasil analisis yang lebih tajam dan juga bisa menyampaikan lebih banyak pendapat yang aktif di forum-forum rapat. Seperti itu. Oke, Mbak Nana udah bisa join lagi? Iya, Mas, I'm back. Ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang ya. Biasa. Silakan. Ada faktor-faktor tertentu. Mas Edwin, ini Mbak Fauzia ini menarik nih sebenarnya ya. Kuliahnya D3, S1 accounting. Masternya pengen ambil public policy, tapi kerjaannya hukum. Kenapa nggak Mbak Ani ya, nggak ambil Master of Law gitu ya? Saya tidak ambil Master of Law karena jadi ketika sebenarnya bisa saja mengambil Master of Law, tetapi ketika memang menjalani dan mengambil Master of Law, sebenarnya agak sedikit sayang karena tidak bisa, walaupun masternya Master of Law, tapi kalau S1-nya S1-nya bukan Law, itu tidak bisa melakukan tidak bisa melakukan atau berpartisipasi aktif dalam pengadilan ataupun advokasi hukum seperti itu. Jadi menurut saya agak sayang aja kalau misalnya ngambilnya Master of Law. Dan saya rasa ketika pun ingin memaksakan diri mengambil Master of Law agak sulit juga karena dasar ilmu dari law itu lebih banyak di S1-nya. Jadi di S2-nya ini memang pilihan subjeknya sudah subjek-subjek yang lebih spesifik dan butuh dasar ilmu hukum yang benar-benar kuat. Seperti itu. Dan saya rasa walaupun tidak mengambil Master of Law, si Master of Public Policy ini sudah cukup untuk mengupgrade diri saya dan memperbagus hasil kerja saya nantinya, karena di Master of Public Policy ini dia ada juga pelajaran terkait hukumnya, dan pelajaran terkait hukumnya ini dikaitkan dengan ekonomi dan making policy. Jadi akan lebih praktikal dibandingkan ketika saya mengambil S2 hukum. Tapi secara teknis kan sebenarnya pekerjaan sehari-hari itu terkait dengan produk-produk hukum ya, kayak drafting, terus analisis membuat peraturan, kayak gitu kan ya. Nah, itu kalau yang dipelajari public policy sayang juga dong. Maksudnya itu ketika Fauziah kembali ke kantor berkutat dengan pekerjaan
Yang seperti itu public policy-nya sayang juga dong, Fauzia. Saya rasa tidak akan menjadi hal yang sayang, apalagi percuma, Mbak, karena si Master of Public Policy ini dia justru akan membuat saya lebih mudah untuk menganalisa terkait dengan kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi selama ini memang saya menganalisis terkait dengan peraturan perundang-undangan, tetapi point of view yang saya gunakan adalah lebih ke bagaimana dari sisi ekonominya, walaupun dari sisi hukumnya juga dari sisi hukumnya selama ini saya pelajari dari senior dan juga atasan, tetapi dari segi hukumnya ini masih bisa dipelajari dari diklat dan juga lainnya. Nah, jadi saya rasa si Master of Public Policy ini justru akan lebih praktikal bagi saya. Apa yang diinginkan sama Mbak Fauzia tadi ada nggak di 2 universitas yang Mbak Fauzia pilih tadi? Ada. Jadi di 3 universitas yang saya pilih, itu memang dia memiliki kombinasi antara ilmu ekonomi, hukum, dan politik. Jadi ketiga universitas yang saya pilih itu memang memiliki subjek-subjek yang saya butuhkan tersebut. Seperti itu. Kenapa milih luar negeri ya? Karena saya ingin merasakan atmosfer belajar di luar negeri. Jadi setelah saya research bagaimana perbandingan antara kuliah di luar negeri dan di dalam negeri, kuliah di luar negeri ini lebih banyak diskusi aktif di kelasnya. Jadi karena memang nuansanya adalah atmosfer internasional, banyak mahasiswa-mahasiswa yang datang dari berbagai negara lain, seperti dari Eropa, ataupun Amerika, dan juga negara Asia-Asia lainnya, yang mana kondisi tersebut akan membuat diskusi di kelas itu menjadi lebih aktif. Dan itu sebenarnya yang sangat saya harapkan dan inginkan, karena di keseharian, di rapat-rapat koordinasi, itu diskusi-diskusi aktif itu sangat sering terjadi, saling melempar argumen, saling mencoba untuk memahami dan juga mencoba untuk mendefense argumen masing-masing, itu hal yang sangat selalu terjadi di rapat koordinasi. Sehingga saya rasa ketika saya melanjutkan kuliah di luar negeri, saya akan belajar lebih baik untuk diskusi aktif, yang mana hal tersebut akan menjadi ilmu dan juga pengalaman yang sangat baik bagi saya untuk saya bawa kembali ke Indonesia setelah pulang. Kalau dalam negeri, Fauzia tidak mendapatkan itu ya? Tidak bisa mendapatkan Mungkin itu. akan mendapatkan juga, namun sepertinya diskusi di kelas-kelas Indonesia ini tidak seaktif yang dirasakan oleh mahasiswa Indonesia yang melanjutkan kuliah di luar negeri. Seperti itu sih, Mbak. Gitu ya. Tapi seaktif apapun sebuah diskusi itu sebenarnya lebih ke manfaat dari diskusi itu apa sih? Bukan begitu ya, Fauzia ya? Kalau diskusinya cuma aktif doang, tapi nggak ada manfaatnya, buat apa gitu? Kan Fauzia carinya praktikal. Ya, Kalau setuju, misalnya di luar negeri, kira-kira bisa nggak ya dipraktekin buat pekerjaan Fauzia di dalam negeri itu? Saya rasa sangat bisa, karena sekolah-sekolah yang saya daftarkan ini, 3 sekolah ini memang mereka memiliki si kelas Master of Public Policy-nya ini memang bukan dikhususkan juga, tapi lebih kepada mahasiswa-mahasiswanya ini lebih kepada mahasiswa yang berasal dari profesional, maksudnya orang yang telah bekerja di pemerintahan, terus kemudian NGO, ataupun orang-orang yang memang setelah bekerja dan berkaitan langsung dengan public policy, sehingga saya rasa ilmu dan juga pun diskusinya akan lebih praktikal lagi. Oh, Fauzia udah tahu ya calon-calon mahasiswa yang nanti bakalan sekelas sama Fauzia? Jadi di website universitasnya ini memang dijelaskan terkait dengan admission
admission requirement-nya memang dijelaskan bahwa mahasiswa yang mendaftar ini ada minimal, misalnya untuk university ini minimal 2 tahun telah bekerja, terus kemudian kalau yang di LSA itu malah 4 tahun atau 4 atau 5 tahun bekerja seperti itu. Jadi saya mendapatkan informasi itu dari admission website universitasnya. Tapi itu dari berbagai bidang ya, tidak dibatasi Iya. bidang apa? Iya, tidak dibatasi di bidang apa, mereka lebih ke yang telah bekerja di pemerintahan ataupun di organisasi yang berkaitan dengan terkait dengan polisi masyarakat luas seperti itu. Kalau pengajarnya? Kalau pengajarnya cukup beragam. Kalau yang di Tokyo University ini beberapa profesornya ada yang memang yang profesor, maksudnya memang akademisi, pure akademisi. Ada juga beberapa yang pernah bekerja di pemerintahan, ada juga yang pernah bekerja di organisasi-organisasi seperti World Bank, terus kemudian ADB seperti itu. Jadi mix antara profesor yang memang akademisi dan juga ada juga profesor yang punya background kerjaan di pemerintahan ataupun organisasi. Tapi udah kebayang ya Fauzia ya, nanti bakalan tesisnya apa, meneliti apa, udah ada bayangan? Untuk tesis sendiri sudah cukup ada bayangan, Mbak. Tadi saya akan mengambil terkait dengan efektivitas dan juga efektivitas pendapatan negara bukan pajak di Indonesia, seperti itu. Karena si topik pendapatan PNBP, efektivitas PNBP. Kemenko nggak punya PNBP tapi Fauzia, nanti kamu nelitinya data dari mana? Iya, betul. Kemenko memang tidak memiliki PNBP, tetapi salah satu topik pekerjaan yang sering saya analisis adalah terkait dengan PNBP, dan saya juga sering terlibat dalam rapat-rapat koordinasinya, sehingga saya memiliki relasi dengan pihak-pihak ataupun kementerian yang mengurusi terkait dengan PNBP tersebut, sehingga saya sudah memiliki bayangan akan kepada siapa saya meminta informasi tersebut apabila memang dibutuhkan. Tadi efektivitas PNBP terhadap apa? Efektivitas PNBP terhadap pendapatan di negara Indonesia. Memangnya kalau sekarang ini pendapatan Indonesia terbesar itu dari mana? Pendapatan Indonesia terbesar saat ini tuh dari pajak, masih nomor 1, kemudian nomor 2-nya dari PNBP. Itu. Nah, terkait dengan PNBP ini memang masih sangat sedikit research-nya, dan juga padahal PNBP ini yang menyumbang pendapatan kedua terbesar di Indonesia. Seharusnya saya rasa seharusnya dilakukan lebih banyak research dan juga yang lebih mendalam terkait dengan PNBP ini. Risetnya tentang apa, Fauzia? Kalau bisa lebih spesifik, maksudnya riset apanya di PNBP-nya itu? Karena PNBP itu luas banget. Untuk bayangan awal, sepertinya yang saya bayangkan saat ini lebih ke bagaimana regulasi ataupun penetapan tarif PNBP ini menjadi alat fiskal pemerintah sebagai pendapatan dan juga sebagai tetapi tidak memberatkan masyarakat yang membayar layanan tersebut. Seperti itu. Untuk pemikiran awalnya seperti itu, namun saya rasa pemikiran tersebut masih bisa lebih dikembangkan lagi nanti setelah saya berkuliah dan bertemu dengan dosen-dosen dan juga mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih aktual dan lebih terperinci di sana. Tapi kalau di luar negeri nanti Fauzia nggak bisa diskusi dong soal PNBP. Mana ngerti orang luar negeri soal PNBP? Betul sih Mbak. Mungkin saya rasa mungkin terms-nya nama PNBP itu sendiri
tentu aja di luar negeri tidak ada, tapi saya rasa beberapa negara itu juga memiliki hal yang serupa dengan PNBP. Jadi hal tersebut ya yang nanti akan saya cari tahu lebih lanjut dan bisa didiskusikan lebih lanjut pada saat kuliah. Di negara apa yang punya semacam PNBP? Untuk yang sampai saat ini saya tahu berdasarkan naskah akademik RUU PNBP, negara yang memiliki hal serupa dengan PNBP itu ada Australia, terus kemudian Inggris, kemudian Jepang, tapi Jepang bentuknya lebih dekat ke retribusi seperti itu. Jadi pada dasarnya memang banyak negara memiliki hal yang serupa dengan PNBP, cuman mungkin terms-nya saja yang berbeda. Oke. Mungkin ini terakhir dari saya ya, nanti dilanjutkan sama yang lain. Fauzia, kamu kan orangnya optimis nih ya. So what is your biggest dream gitu? Terutama buat nanti kamu kembalikan buat Kemenko, buat negara. What is your biggest dream gitu setelah kamu selesai S2 gitu? Apa mimpi kamu? Mimpi terbesar saya adalah mimpi terbesar saya adalah bisa menjadi seorang PNS yang bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat, namun juga tetap memperhitungkan kemampuan ataupun kemajuan ekonomi negara, seperti itu. Dengan tetap terus belajar dan juga bekerja dengan baik. Oke, semoga bisa terwujud ya Fauzi ya. Terima kasih, Fauzi, Mas Edwin waktunya. Oke, terima kasih Mbak Nana. Pertanyaan yang sangat menarik tadi. Mungkin saya mau melanjutkan atau kembali ke tadi pernyataan bahwa Anda kalau misalkan di luar negeri itu kan bisa mahasiswa-mahasiswanya aktif berdiskusi gitu kan. Anda tahu nggak tipikal orang luar negeri itu kalau berdiskusi? Atau pernahkah Anda bekerja sama dengan orang asing atau gimana? Punya pengalaman nggak? Untuk bekerja sama dengan orang asing belum pernah sih, Mas. Jadi memang saya tahu terkait dengan diskusi aktif di kelas-kelas di universitas luar negeri udah dari YouTube ataupun dari pengalaman-pengalaman yang orang-orang share seperti itu. Dan saya rasa memang itu adalah hal yang memang benar terjadi gitu, maksudnya bukan dibuat-buat. Oke, kalau boleh saya tanya nih, Anda ini orangnya sensitif atau baperan nggak orangnya? Tidak sih Mas, karena selama ini pun ketika diskusi-diskusi di rapat ataupun diskusi internal itu memang kita banyak kuat-kuatan argumen gitu, dan ketika argumen kita nggak diterima, ya itu adalah sebuah pelajaran, maksudnya bukan untuk dibaperin ataupun dipikirin sampai pulang ke rumah gitu. Dan iya seperti itu sih Mas. Ya, kalau misalkan kalau orang asing itu kan saya nggak tahu nanti Jepang apa gitu kan, mungkin kebanyakan orang Eropa itu orangnya straightforward ya. Mau itu mahasiswanya, dosennya gitu. Ketika Anda salah sedikit, itu langsung komentarnya straightforward gitu kan. Kalau misalkan Anda punya kesalahan gitu kan, mereka pasti langsung ngomong bahwa Anda itu salahnya di sini gitu kan. Nanti Anda sanggup nggak dengan culture yang seperti itu? Saya rasa mungkin awalnya pasti akan merasakan kaget terlebih dahulu, sebagai masa-masa adaptasi. Tapi saya yakin saya bisa menempatkan diri dan juga beradaptasi dengan baik,
karena memang tujuan saya di sana adalah untuk belajar. Jadi, dan memang, diskusi-diskusi aktif itu adalah hal yang saya cari. Jadi saya rasa saya bisa beradaptasi dan juga menyesuaikan diri dengan baik. Ya, kalau misalkan tadi seperti kata Mbak Nana, kenapa kalau misalkan cuman mencari suasana diskusi yang aktif itu sebenarnya kalau misalkan di dalam negeri tergantung kita ataupun si mahasiswanya ya. Mungkin Anda bisa jadi malah bisa jadi apa let's say pioneer gitu untuk mengaktifkan suasana diskusi di kelas gitu kan. Di dalam negeri tidak harus di luar negeri kan itu tergantung juga nanti dengan dosennya membawakan suasana perkuliahan gitu kan. Sekarang kayaknya dosen-dosen Indonesia juga sudah banyak tuh yang yang interaktif gitu kan, sudah banyak yang bagus-bagus lah gitu kan. Kan mereka juga mungkin membawa pengalaman mereka dari luar ke Indonesia dan beberapa dosen yang pernah saya temukan itu sangat enak sekali dalam berdiskusi. Jadi diskusinya hangat. Jadi kayaknya nggak perlu ke luar negeri, cukup untuk mencari diskusi yang aktif gitu. Terkait sebenarnya terkait dengan diskusi aktif ini saya setuju bahwa memang depends on dosennya, depends on teman-teman di kelasnya juga yang bisa membawa suasana kelas tersebut. Namun sepengalaman saya kuliah D3 dan S1 memang sepertinya tipikal orang Indonesia ini lebih ke yang senang menyimak dan juga memahami. Jadi agak jarang menemukan yang memang suasana kelasnya benar-benar aktif seperti itu. Dan kalau misalnya dan memang melanjutkan kuliah ke luar negeri ini ya alasannya bukan hanya untuk mencari diskusi yang aktif tersebut, tapi banyak juga alasan-alasan lain seperti untuk mendapatkan dosen dan juga perkuliahan ataupun materi kuliah yang lebih internasional dan memiliki lebih banyak insight juga dari internasional seperti itu. Dan juga saya yakin kalau misalnya kuliah di luar negeri nanti bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman hidup yang berharga bagi diri saya pribadi. Oke, maaf tadi Anda nyebutkan kalau misalkan di Tokyo itu kan requirement-nya harus ada pengalaman pekerjaan ya. Berapa tahun? 2 tahun. Kalau nggak salah tadi Anda sebutkan. Terus kemudian kalau di LSI itu berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Lama Anda bekerja sekarang ini berapa tahun? Tahun ini berarti tahun kelima. Tahun kelima jalan tahun ke-6 berarti. Oke, berarti udah bisa ya. Yes. Kalau begitu, kalau boleh digambarkan ke kami usaha Anda untuk mendapatkan, berarti kan Anda belum mendapatkan LOE ya? Belum. Tahapan-tahapan apa yang Anda akan lakukan untuk mendapatkan atau masuk ke universitas-universitas yang Anda tuju tersebut? Yang pertama yang saya sudah lakukan adalah mencatat ataupun meng-highlight tanggal-tanggal penting pendaftarannya. Seperti di Tokyo University itu dia pembukaan pendaftarannya setiap November sampai dengan Desember. Terus kemudian saya juga mempelajari berkas-berkas apa saja yang mereka butuhkan. Sebagian berkas sudah saya penuhi, namun ada satu yang belum, yaitu GRI test. Jadi Tokyo University ini tidak mewajibkan, tapi sangat merekomendasikan pelamarnya untuk mengambil tes GRE dan juga melampirkan di berkas pendaftarannya. Jadi saya rasa saya akan dalam span waktu sambil menunggu
nanti November, saya akan mencoba untuk mempelajari dan juga mengambil tes tersebut untuk lebih menguatkan lagi aplikasi saya ke Tokyo University. Seperti itu. Seperti dengan surat rekomendasi juga yang belum saya dapatkan, surat rekomendasi dari 2 supervisor di pekerjaan. Saya sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan atasan dan juga, dengan atasan, dan beliau sudah, menyetujui dan maksudnya menyanggupi untuk memberikan rekomendasi tersebut. Rekomendasinya cuma dari atasan, dua itu hanya dari atasan, tidak Iya, ada dari akademisi? Tokyo University dua-duanya dari supervisor pekerjaan, tapi kalau yang LSE dia salah satu, kan 2, satunya dari supervisor pekerjaan, satu lagi dari akademisi. Nah, untuk yang akademisi Kalau yang Queensland? Kalau yang Queensland dia bebas, bisa dua-duanya dari supervisor pekerjaan atau salah satu dari supervisor pekerjaan dan satunya lagi dari akademisi. Ya, berarti kalau misalkan exclude pendanaan itu, apakah Anda ada hal yang persyaratan yang sangat berat bagi Anda? Tadi udah ada satu GRE-nya ya, Anda belum GRE kan? Kemudian apakah ada persyaratan lain yang sekiranya mungkin berat untuk Anda capai? Sepertinya tidak ada, hanya GRE itu saja yang masih perlu dipelajari dan perlu diambil tesnya. Selainnya seperti biasa ISAI, terus kemudian ya ISAI, tapi ISAI saya bisa membuat dan menyusun lagi seperti ISAI yang untuk saya ajukan ke LPDP ini. Oke, kalau setelah Anda kuliah nanti, rencana seperti apa yang Anda akan lakukan untuk kontribusi Anda untuk Indonesia? Setelah kuliah nanti, saya yakin saya bisa pulang ke Indonesia dengan membawa lebih banyak pengetahuan dan juga pengalaman dan juga relasi yang bisa saya gunakan dan manfaatkan untuk di pekerjaan saya sebagai analis kebijakan. Dan saya yakin dengan menjadi analis kebijakan dengan background ilmu yang lebih kuat nanti akan membuat kebijakan Indonesia akan berdampak pada kebijakan Indonesia. Saya berharap saya bisa memberikan dampak yang baik bagi penyusunan kebijakan perekonomian di Indonesia. Mbak Desi, ada yang mau ditanyakan? Atau menyimak? Satu sih, Mas. Ya, silakan. Kalau IELTS itu sudah cukup belum ya? IELTS itu di Tokyo University sudah, jadi Tokyo University ini minimal 6,5, tapi dia strongly recommended 7. Mungkin nanti akan saya pertimbangkan untuk mengambil tes IELTS lagi agar bisa mencapai 7, atau tetap menggunakan yang sudah ada 6,5. Seperti itu. Kalau di Queensland dia 6,5. Nah, kalau di yang LSA ini dia seingat saya 6,5 juga. Kalau dari kamunya sendiri nih, dari Mbak Fauzia, yakin tidak akan diterima di universitas itu? Karena universitas yang Mbak Fauzia pilih ini kayak the best of the best university gitu. Itu karena saingannya intens ya, kompetisinya akan sangat intens. Berarti persiapan Mbak Fauzia juga harus sangat serius gitu. Mbak Fauzia sendiri dari dalam hati yakin tidak? Dari dalam hati saya yakin bisa mendapatkan paling tidak 1 dari 3 universitas tersebut, terutama yang Tokyo University. Karena yang Tokyo University ini memang menurut saya yang paling cocok dengan apa yang saya butuhkan. Saya mendasari keyakinan saya dengan mencoba untuk melengkapi berkas-berkas sebaik mungkin dan juga menjalani tahap-tahapnya nanti dengan sebaik mungkin. Karena untuk Tokyo University ini tahapnya cukup panjang karena dia pertama ada seperti biasa upload berkas, kemudian harus mengirimkan berkas fisiknya ke universitasnya, ke Jepang,
Terus kemudian setelah diumumkan lulus berkasnya, dia nanti ada wawancaranya juga. Nah, nanti baru diumumkan siapa yang benar-benar lolos dan menjadi mahasiswa di Master of Public Policy Tokyo University ini. Tapi setelah saya lihat prosesnya dan juga berkas-berkasnya dan juga si Tokyo University ini ada datanya, berapa persen yang bisa berhasil dan berapa persen yang tidak di setiap tahunnya, saya rasa saya bisa untuk mendapatkan, untuk menjadi mahasiswa Tokyo University ini. Apa yang membuat Mbak Fauziah seyakin itu? Nilai jual apa? Karena saya bisa memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan kemudian dengan saya mendapatkan LPDP ini itu menjadi salah satu nilai jual bagi Tokyo University untuk menerima saya, karena salah satu nilai ataupun bobot berat yang dinilai oleh si Tokyo University ini adalah surat rekomendasi, terus kemudian scholarship, bukti kita mendapatkan scholarship gitu. Itu dua hal yang cukup menjual bagi Tokyo University ini. Selain itu, saya akan mengusahakan yang terbaik untuk isai saya nanti, belajar dari isai yang sudah saya buat untuk LPDP ini, dan akan melaksanakan wawancaranya juga. Saya rasa saya akan mempersiapkan jauh lebih baik lagi untuk wawancara di Tokyo University. Oke. Kalau misalnya tidak keterima di 3 universitas, itu berarti Mbak Fauziah bersedia ya tidak jadi dapat LPDP-nya. Itu rencana hidup Mbak Fauziah akan seperti apa nanti? Kalau misalnya tidak keterima di 3-tiganya, saya akan tetap mencoba untuk, tapi semoga enggak sih. Saya akan mencoba untuk mendaftar ke beasiswa lain. Saya tetap masih akan mencoba untuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi saya di master. Oke, cukup Mas Edwin. Ya, terima kasih Mbak Desi, Mbak Fauziah. Bentar lagi ya. Kalau misalkan gini, ini kan di luar negeri, kuliah di luar negeri, kita punya banyak tugas ini. Tugas atau Mbak Desi banyak tugasnya, sampai nanya ke saya juga. Anda itu dikasih tugas oleh dosen, dikasih tugasnya dalam waktunya pendek. Jadi Anda harus mengerjakan suatu tugas, harus secepat mungkin, let's say 1-2 hari gitulah ya. Dan soalnya sangat susah. Sementara itu ada senior Anda yang menawarkan bahwa dia punya contoh soal dan contoh jawaban dari tugas tersebut. Ini tugas mata kuliahnya sangat penting bagi Anda, sehingga Anda harus lulus gitu. Kalau misalkan Anda fail di situ, kemungkinan bad result ke GPA dan lain sebagainya. Nah, senior Anda menawarkan, ini ada contoh soalnya, ada contoh jawabannya, silakan saja kalau mau pakai. Nah, sikap Anda nanti bagaimana, apakah menerima tawaran dari senior Anda tersebut atau bagaimana? Apabila hal itu terjadi pada saya menilai bahwa karena ini adalah tugas, bukan ulangan, jadi melihat tugas sama dengan ulangan. Iya. Ujian sama dengan ujian. Oh. Bisa kan ada yang ujian take home, ada yang ujian ya. Kalau misalnya itu sifatnya adalah ujian, maka saya lebih memilih untuk tidak mengambil atau melihat si contoh yang sudah tadi. Karena saya rasa saya lebih baik untuk melihat
melihat dari source buku ataupun source jurnal-jurnal sebelumnya yang bisa membantu saya untuk menjawab soal dari Tapi ujian tadi. kalau cari-cari dulu itu Anda habis waktunya, sementara tugasnya atau ininya harus dikumpulkan segera gitu. Saya rasa akan lebih baik jika saya tetap cari dari jurnal ataupun search yang lain, karena itu juga akan menjadi nilai ataupun membuat jawaban saya menjadi lebih orisinil, karena ini kan Tapi dengan ujian. resiko nanti resultnya atau hasilnya nanti Anda nggak bagus gitu. Itu misalkan bisa let's say fail lah gitu. Kalau fail kan bisa mempengaruhi mempengaruhi nilai Anda nanti. Itu nanti yang harus dilaporkan ke LPDP bahwa Anda mempunyai nilai yang kurang bagus gitu. Nanti pengaruhnya ke sana. Saya rasa saya tetap Sementara bisa. ini ada contoh jawabannya dari senior Anda. Senior Anda berbaik hati sekali menawarkan kepada Anda. Saya rasa saya akan tetap berusaha untuk menyelesaikan itu sendiri sebaik mungkin, karena ini sifatnya ulangan kan. Kalau misalnya ini sifatnya adalah tugas, saya rasa saya akan melihat pekerjaan senior tadi sebagai salah satu gambaran untuk menjawab tugas saya. Tapi karena ini sifatnya adalah ulangan, saya rasa saya akan tetap mencoba untuk mengerjakan itu sendiri. Ya, dengan risiko Anda gagal gitu, tidak apa-apa ya? Saya rasa saya masih bisa mengusahakan sebaik mungkin agar tidak gagal. Oke, pertanyaan terakhir. Apa hal yang membuat Anda spesial sehingga LPDP harus memberikan Anda beasiswa untuk lanjut ke master? Hal yang membuat saya spesial adalah saya adalah calon awardee yang berasal dari kementerian yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembuatan kebijakan perekonomian di Indonesia, yang mana hal tersebut sangatlah berhubungan dengan studi yang akan saya ambil nanti. Dan saya yakin ketika LPDP memberikan kesempatan ini kepada saya bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik dan membawa pulang ilmu yang saya dapatkan untuk berkontribusi langsung kepada Indonesia melalui keterlibatan dalam pembuatan kebijakan perekonomian di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Ada sih, Mas. Tapi ini ceritanya udah selesai ya wawancaranya? Enggak, belum. Oh, belum. Oh ya, enggak ada berarti. Tidak ada. Tidak. Atau ada yang mau Anda sampaikan ke pewawancara? Tidak ada. Tidak. Oke, terima kasih. Berarti wawancara kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Komennya dari Mbak Nana dulu, kalau masih ada. Mbak Nana mau komen dulu nggak? Udah ini waktu Indonesia mana? Baik, catatan dari saya nih Mbak Koja. Mas, ya. Ya, yang pertama pas di awal itu sangat ini sekali, sangat to the point sekali ketika saya tanya could you tell us about yourself, maksudnya kalau bisa ada intronya dulu ya. First of all, thank you for the opportunity, kayak gitu. Jadi jangan kayak missing di situ ya. Jadi karena kan katanya LPDP ini wawancaranya sangat Indonesia lah gitu kan, wawasan kebangsaan gitu kan, jadi mengusung budaya timur gitu kan, jadi ya ada intronya dulu, ada prolognya, terima kasih, biasa bahasa, tapi jangan terlalu banyak lah. Terima kasih diberikan kesempatan
kepada para pewawancara. Nah, kemudian yang kedua mengenai eye contact nih Mbak. Kayaknya kemana, walaupun kayaknya nggak ngelihat contekan kan, cuman nggak ngelihatnya kemana gitu kan. Nah itu harus diantisipasi. Jadi saran saya sih kalau misalkan kan kalau kita ngelihat ke layar itu sama kayak nggak kelihatan juga sih ya. Kalau ini kan bagusnya ke kamera ya, lihat ke kamera jadi seolah-olah ke mata gitu kan. Kalau bukan ke kamera ke layar gitu bukan ngelihat. Nah itu silakan aja nanti disesuaikan eye contact. Jadi jangan seperti kemana gitu kan, nggak ada engage-nya lah dengan si interviewer. Kemudian ya harus antisipasi interview dalam bahasa Inggris. Saya juga masih belepotan sih sebenarnya. Saya masih belepotan, lebih ini mungkin Mbak Desi lebih English-nya lebih ini, kalau saya English Sunda. Jadi masih. Terus ini kadang ada tadi sedikit saya dengar tuh kayak ya nggak tahu ya apakah ini karena latihan jadi pressure-nya beda, kayak iya gitu ya. Iya iya kebiasaan. Nah itu kebiasaan yang memang harus dikurangi mungkin ya, kalau misalkan boleh saya sarankan. Apalagi ya, soalnya kalau riset mengenai kampus tujuan udah lumayan ini ya, udah lumayan menguasai lah. Saya tanya tadi memang Jepang itu agak ribet, sangat ribet menurut saya. Saya dapat LOE juga dari Jepang, dari Tsukuba. Itu ngirim berkas fisik karena harus ke sana, aku stres sekali. Harus kirimnya fisik dan dikasih waktu berapa gitu kan, sangat stres lah. Kemudian harus entry exam, jadi ada wawancara dengan panel gitu kan. Walaupun kalau saya sih biasa-biasa aja ya, cuma kayak formalitas gitu. Tapi kalau saya ribet Jepang itu. Terus betul tadi Mbak Desi, IELTS-nya itu kalau saya Tokyo itu agak tinggi ya. Untuk saya aja waktu itu saya daftar yang internasional ini program minimalnya 7, aduh saya kurang kan. Saya pas-pasan gitu kan. Tadinya dengan harapan kayak Mbak Koja tadi, dengan harapan bisa improve lah gitu kan. Nah, tapi kayaknya ya yang pas akhir-akhir saya memutuskan udah enggak. Saya milih opsinya Tokyo juga waktu itu. Jadi Wageningen, Tokyo sama Queensland mirip-mirip. Cuman Queensland itu saya udah ini juga dari Queensland, dari udah ada supervisor yang malah lebih enak, cuman ya karena lebih condong ke Belanda jadi akhirnya memutuskan Belanda. Kalau menurut saya sih nanti kalau ditakdirkan lulus harus pertimbangkan banget tuh kan, soalnya kan beda-beda tuh Inggris, Jepang dan Australia itu sangat kontras sekali semuanya, budaya. Inggris sama Australia mungkin mirip-mirip ya, tapi kan sistem perkuliahannya juga agak beda. Kemudian cuaca juga, culture shock, mungkin nggak tahu saya. Kalau yang di Inggris masih inilah, masih orangnya masih bisa diplomatis gitu kan. Saya nggak tahu kalau di Australia sama di Jepang apakah mereka straightforward juga gitu kan. Culture shock yang harus siap dihadapi. Kalau dari segi menjawab mungkin udah bagus ya, udah bagus. Paling itu tadi terkait PNBP Mbak Nana tanyakan. Biro Hukum ngurus Kemenko ngurusin PNBP gitu. Soalnya kan ini bawaan dari dulu ya, maksudnya
sebenarnya Mbak Oja ini sukanya yang terkait dengan keuangan dan lain sebagainya gitu kan. Sementara public policy itu, makanya saya tanya Mbak Oja nih, Bapak ini orangnya kualitatif atau kuantitatif? Karena kalau public policy itu sangat kualitatif, Mbak. Sampai sekarang saya juga masih bingung dengan teori-teorinya ini apa gitu kan. Apa nanti teori-teorinya kualitatif banget gitu. Nanti analisisnya gue saya juga ngerti pakai alat analisis visual atau analisis ini, tapi nggak pakai hitung-hitungan. Saya juga ngerti. Belum ini. Saya juga baru mau pelajarin gitu. Beda dengan kalau kuantitatif kan cari data, analisisnya ini respondennya sekian, itu keluar hasilnya, di-run pakai aplikasi atau analisis itu udah ada. Tapi kalau kualitatif itu agak bingung juga. Nah itu siapin aja, takutnya si pewawancara itu orang, misalkan orang public policy tahu dia, atau orang kualitatif sehingga ngejar ke rencana studinya. Apalagi ya mungkin itu dari saya dulu, sambil ini Mbak Desi ada yang mau ditambahkan? Iya, nambahin yang Mas Edwin, iya benar sih kata Mas Edwin, kalau public policy itu kualitatif banyaknya. Tapi nanti perlu dilihat juga, kayak misalnya kalau misalnya di Amerika, dia walaupun judulnya public policy, tapi mereka lebih memfokuskan pada evidence based gitu. Jadi hitung-hitungan, malah pakai integral. Jadi, nah tapi saya kurang tahu nih kalau di Australia sih, yang tempat saya kalau Melbourne, karena di fakultas fisip, jadi dia kualitatif banget, nggak ada hitung-hitungannya sama sekali. Nah, nggak tahu nih yang di Queensland dia kayak apa, terus yang di Inggris kayak apa, yang di Jepang kayak apa gitu. Jadi kayak harus dilihat juga sih masing-masing mata kuliahnya dia menawarkan metode analisa seperti apa gitu. Tapi kalau yang kelihatan banget kuantitatif sih Amerika, kayaknya selain negara itu banyaknya kualitatif deh kalau untuk public policy. Nah, untuk yang PNBP kan tadi disebutkan nanti risetnya PNBP ya. Terus tadi pas ditanya sama Mbak Nana, emang negara lain ada tuh PNBP gitu kan. Terus kamu sebutkannya adalah Australia dan Inggris. Padahal pilihan kamu pertama adalah Jepang. Jadi ngapain riset PNBP di Jepang? Jepang ada PNBP nggak? Katanya mirip-mirip, bilangnya lebih mirip retribusi dibandingkan PNBP. Gitu. Sebenarnya ini mau aku tanyain juga sih Mas-Mbak sekalian. Jadi kan di esai itu aku angkat topiknya, yang topik topik ekonomi Indonesia terkait PNBP. Nah, apakah kalau misalnya aku ditanya terkait tesis harus terkait itu juga, atau kalau misalnya pun aku angkat topik yang lain ya udah gitu, maksudnya nggak apa-apa, nggak sama-sama yang kita bahas di esai gitu. Soalnya aku lihat contoh yang punya Mas Edwin kan linear tuh, maksudnya ya terkait sawit ya, di proposalnya terkait sawit juga, Mas Sakti juga omnibus ya, rencana tesisnya omnibus gitu. Jadi aku berpikiran, oh berarti ini harus sama nih gitu. Apakah nggak harus sama? Apakah boleh nggak sama gitu? Maksudnya gimana? Maksud saya belum Mbak Oja di esai PNBP. Betul. Tapi nanti mau menyampaikannya bukan tentang itu. Misalnya saya mau menyampaikan yang terkait tesisnya tuh, mau ngangkatnya tuh bukan tentang PNBP gitu, Mas. Kan kalau selama ini lihat di contoh-contoh kan selalu sama gitu maksudnya. Kalau menurut saya sih riskan ya, mengambil atau melenceng dari esai. Karena kan si interviewer tuh berpatokannya pada esai. Kalau membahas yang lain yang tidak disebutkan di esai itu agak riskan, kecuali memang begini Mbak. Jadi saya kemarin pernah latihan tapi yang untuk S3. Jadi dia itu topik atau di esainya itu tentang A misalkan.
Tapi menurut saya pas saya tanya-tanya, dia sebenarnya bukan di situ ininya. Dia jadi di esainya itu dia merupakan bagian, kalau kami di S3 itu ada chapter ya, beberapa chapter. Nah, itu salah satu chapter yang mau dibuat dalam risetnya dia. Jadi risetnya itu kalau saya ada 4 tuh, kalau misalkan dia tuh 3 kalau nggak salah. Jadi yang disampaikan di esai LPDP itu salah satu dari ketiganya. Sementara ada 2 lagi sebenarnya. Nah, waktu di wawancara dia menyampaikan yang lain. Nah, tapi yang satu itu dia tetap ada juga bagian dari itu juga. Nah, mungkin kalau mau jadi mengalihkan ini, ya mungkin bisa nanti saya nggak tahu, mungkin minta pendapat juga dari rekan-rekan. Kalau misalkan itu PNBP itu sebagai salah satu bagian dari yang Mbak Fauzia mau teliti, tapi harus siap juga yang lainnya itu. Iya, betul. Harus siap juga ini apa yang paling kuat gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau mau main aman ya tetap di PNBP dengan nyari reason yang lebih relate gitu. Gimana Mbak Desi? Sepakat sama Mas Edwin sih, lebih baik sih stick sama esai, soalnya kalau misalnya agak berubah dari esai nanti jadi pertanyaannya ini. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau kamu punya persiapan yang lebih matang dari PNBP-nya gitu. Tapi kalau misalnya kamu sebenarnya hatinya yakinnya PNBP, terus kamu bahasnya adalah hal yang lain untuk ini gitu kan. Contohnya apa kalau misalkan selain PNBP? Selain PNBP, contohnya ini sih Mas, pendanaan UMKM terkait KUR, itu juga salah satu yang aku maksudnya sering ini jadinya lebih mudah gitu untuk nyari tahu dan nyari idenya gitu. Cuman ya itu berbeda banget, jauh banget sama PNBP, maksudnya 2 hal yang berbeda gitu. 2 hal berbeda banget. Iya, gitu. Paling kalau misalnya mungkin PNBP mau dijadikan bagian, berarti lebih ke budget APBN pemerintah gitu kali ya, dengan si PNBP ini sebagai salah satu bagian. Iya, bisa kayak gitu. Cuman ya nanti Iya sih, betul. Budgetnya apa lagi? Iya sih, betul. Budgetnya dikejar lagi juga. Oke, baik. Terus lebih ditanya lagi, kamu kan kerjanya di Kemenko Perekonomian, Iya, ngapain ngurusin budgeting? Budgeting kan di Kemenku. Baik. Apa lagi ya, Mas? Oh ya, tadi kalau ditanya yang tadi kesiapan untuk daftar universitas kan ini universitasnya terbaik gitu ya. Sebenarnya kayak belum tentu dokumen kamu semuanya lengkap, kamu keterima kan? Iya sih, betul. Iya, jawaban kamu tuh adalah lebih ke saya yakin saya bisa mendaftar. Bisa mendaftar, tapi kayak lebih ditonjolin kayak kualitas kamu apa gitu. Bukan administrasi checklist gitu. Tapi di dalam administrasi itu apa misalnya rekomendasi kamu tuh siapa gitu, kamu sudah melakukan apa saja dibandingkan kandidat lain, kamu apa gitu. Gitu sih. Bagus sih Mas ya dibandingkan persiapan kayaknya saya. udah lihat video sebelumnya kayaknya. Iya, betul. Udah keseringan nonton YouTube orang-orang lain nih Mas. Tapi nggak apa-apa, jadi ini kan jadi improve gitu kan, terpacu lah pengen ini. Pokoknya tadi agak sulit juga tadi nyari pertanyaan. Ini udah tanyain apalagi saya bingung. Oh ya, kalau itu satu lagi Mas, kalau misalnya itu kan beda-beda ya negaranya, rentang waktunya, yang satu 2 tahun, yang Inggris 1 tahun ya? 1 tahun, iya. Yang public policy 1 tahun. Nah, terus kamu salah satu alasan memilih Universitas Tokyo-nya itu karena 2 tahun itu kan? Betul. Nah, nanti
takutnya ditanya kalau kamu keterimanya LSI cuma 1 tahun, itu kamu kamu gimana? Soalnya kan alasan kamu memilih Tokyo adalah karena 2 tahunnya itu kan. Benar. Nah, kenapa sebenarnya mau 2 tahun gitu kan. Tadi alasan kamu adalah untuk mendapatkan pengalaman lebih. Berarti ketika LSI pengalaman lebih itu tidak bisa kamu dapatkan. Gitu. Ya Jadi juga ya. kayak ada ini-ininya gitu. Sama kalau misalnya nanti keterima di 1 tahun, biasanya suka ditanyakan gini, kamu siap? Karena kalau misalnya S2 dari kan S2 biasanya 2 tahun. Kalau di Inggris kan dijadiin 1 tahun. Itu berarti artinya mata kuliahnya tuh akan semakin padat. Nah, kamu gimana tuh tadi balik ke pertanyaannya Mas Edwin, nanti akan banyak tugas, gitu-gitu. Nah, kamu gimana memanage tugas itu? Kalau kamu memanage tugas, keseharian kamu juga seperti apa? Maksudnya kamu akan fokus di tugas-tugas itu. Pengalaman kan kalau kuliah di luar negeri kan ingin dapat pengalamannya juga. Nah, kamu gimana tuh membalance antara mengerjakan tugas dan juga kamu dapat pengalaman kuliah di luar negeri, berorganisasi gitu-gitu atau seperti apa? Gitu sih. Ya, Tapi kalau overall udah bagus banget sih. kalau si Mbak siapa yang kemarin ini kenapa dia milih Amerika? Terus karena kan dia ada kesempatan istilahnya kerja atau internship di sebagai apa katanya kan siapa ya? Mbak Vika atau siapa ya yang menyampaikan bagus tuh kalau misalkan oh ya saya kalau misalkan di Tokyo nanti saya akan aktif di apalah gitu bisa membantu ini Vika siapa ya kemarin pas yang dia kalau di Amerika nanti dia bisa membantu kedutaan atau apa saya lupa. Itu Vika. Ya itu ya. Nah mungkin cari tuh yang apa? Misalkan di dosennya ternyata ada kerjasama dengan Indonesia misalkan. Nah ini juga nih ada satu pertanyaan yang kalau misalkan ini ketika kita milih negara tujuan ya pernah ada yang menanyakan seperti ini apa hubungannya maksudnya apa benefit dari negara kita studi itu terhadap Indonesia misalkan hubungan Jepang dengan Indonesia itu apa apakah ada nilai plusnya ketika kita kuliah di Jepang itu nanti misalkan Jepangnya punya atau Mbak Fauziah ini bisa menjembatani atau menjadi penghubung antara Indonesia dan Jepang seperti itu. Terus terkait dengan ini pertanyaan yang terakhir tadi pengalaman ujian itu. Itu jawabannya apa yang harus kalau saya waktu itu saya selalu ditanya, saya juga nggak tahu ini jawaban yang benarnya seperti apa ya. Kalau saya waktu itu jawabnya kayak gini, saya nggak akan ngambil jawabannya, tapi saya akan minta senior saya itu mengajarkan kepada saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi kan si seniornya baik nih ke kita, kalau kita tolak, istilah sombong banget gitu kan, nolak gitu kan. Terus maaf nih mungkin so idealis atau gimana. Sebenarnya kan butuh. Tapi ini saya juga nggak tahu apakah ini jawaban yang benar. Tapi saya bilang saya akan meminta si senior saya tersebut untuk mengajarkan kepada saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu kan. Betul. Jadi secara tidak langsung kan sebenarnya ini juga jawaban, cuman kita nggak melihat langsung, kita ada prosesnya, proses belajar gitu kan dari si seniornya mendapatkan proses tidak instan gitu kan. Ya kayak gitu saya jawabannya, tapi saya nggak tahu apakah itu benar atau nggak atau salah. Itu lebih realistis sih Mas. Dibanding enggak, saya mending fail. Ada loh yang pas kemarin saya tanya gitu, ini dengan resiko Anda fail, ya nggak apa-apa saya fail gitu ya. Wow.
Padahal kalau FEL harus bayar sendiri. Tuh. Satu Nanti mata kalau kuliah misalkan 50 juta. makanya kan tadi kalau misalkan bad result gitu kan, nanti ke LPDP-nya kan kita harus lapor tuh apa semesterannya ya Mbak Desi ya, kemajuan studi kita. Kalau misalkan fail ya inilah berantakan. Tapi ya kita juga tidak boleh apa istilahnya meinikan idealisme kita, kan tinggal langsung ngontek jawaban gitu kan, enggak. Bisa minta si seniornya ini. Betul. Itu ini nggak bisa ditanyain di yang lain lagi berarti nih pertanyaannya. Soalnya tahu nanti. Sudah ketahuan bocoran. Mbak Nana, Mbak Kiki ada yang mau di ini nggak masukan atau masih menyimak? Sudah cukup Mas Edwin, tips and triknya luar biasa dari Mas Edwin dan Mbak Desi. Karena kebetulan ini luar negeri ya, kalau saya kan negeri, jadi mungkin lebih banyak pengalamannya Mas Edwin sama Mbak Desi kayaknya. Iya, tapi ininya apa wawancaranya seperti ini kan Mbak Nana ya, waktu Mbak Iya, Nana. kayak gitu. Jadi Iya. kayak mengalir sih sebenarnya dari apa yang kita jawab gitu, itu kayak digali lagi. Oh, tadi kamu kan gini gitu, jadi kayak mengalir digali-gali terus gitu kalau saya waktu itu sih. Dan dia lebih ke personal waktu itu kalau saya. Jadi kayak gali aku nih orang kayak apa sih gitu. Oh gitu. Iya. Nah, harus siap-siap juga tuh, Wafau. Mungkin kayak dia pengen gali ini orang kira-kira kuat nggak ya kalau sekolah S2 gitu. Ya, betul. Sebenarnya kan kayak meyakinkan mereka bahwa kita itu siap gitu untuk kuliah. Ya itu kalau kesiapan kan tergantung kita sejauh mana kita mempersiapkan. Tadi udah riset mengenai kampusnya. Nah, tidak hanya itu saja, mungkin nanti terkait dengan personalnya, siap diri kitanya, nanti masing-masing orang kan beda-beda ya. Ada yang tingkat resilience-nya baik, ada yang di challenge sedikit goyah gitu kan, ada mungkin ada yang ini emosi sensitif emosinya. Seperti tadi saya tanya Mbak, ini orangnya sensitif atau enggak gitu kan. Kalau misalkan di luar kan ya, tadi saya sampaikan orangnya kan straightforward gitu kan. Kalau kamu ngerjain tugasnya nggak bagus nih gitu. Saya di ini pernah ini sama ceritain sama temen. Teman saya udah mulai duluan kan, sudah mulai intake duluan. Wah parah katanya di sini orang mahasiswanya kalau ngomong tuh sejeplaknya aja gitu ya. Kamu nggak bagus nih ininya kan. Kami itu di ini kayak ada kayak grup gitu kan, jadi ada satu grup berapa orang gitu saya. Nah nanti di grup itu kita kayak sama kayak di kita juga bikin tugas atau jawab satu isu. Itu ketika pas kita biasa karena bahasa Inggrisnya masih belepotan gitu kan, writingnya. Ini kamu ininya bukan sama dosen, sama mahasiswa, langsung dikritik gitu kan. Kritiknya ini nggak standar ini gitu. Duh katanya. Itu harus siap-siap tuh mental gitu kan. Nah si interviewer juga kemungkinan akan ada yang menanyakan ke kesiapan pribadi kita. Nanti jangan tunjukkan aja bahwa kita udah matang lah gitu, udah matang secara mental juga sudah matang. Ada yang mau ditanyakan nggak Mbak?
Satu sih Mas tadi, kan kalau yang tadi yang pertanyaan terakhir udah dijawab ya, udah nggak penasaran lagi. Gak bisa tidur. Satu lagi pertanyaannya Mbak Desi tadi, yang kalau misalnya nggak terima di tiga-tiganya, bersedia apa namanya ngelepas LPDP-nya nggak? Sebenarnya pertanyaannya kalau misalnya ya nggak amit-amit tuh saya jangan nyampe kalau misalnya mau bener nggak dapet tiga-tiganya, memang berarti gugur sama sekali LPDP-nya berarti. Iya, gugur. Oh, Jadi kan dikasih oke. waktu, kalau yang sekarang tuh 18 bulan, 1,5 tahun. Kalau dulu 12 bulan, 1 tahun. Dari setelah PK kalau nggak salah. Pokoknya setelah PK itu dikasih waktu 18 bulan harus mendapatkan LOE dari salah satu ketiga pilihan kita itu. Saya makanya kadang kan ada yang prioritas 1, 2, 3. Sebenarnya kalau menurut saya sih nggak jadi prioritas itu. Memang kalau di itu kan prioritas 1, 2, 3. Tapi kalau kita sebenarnya kalau nggak sreg dengan yang satu, ya udah kita loncatin aja, pilih yang fokus ke dapetin LOE yang kedua gitu kan. Tapi ada yang saya pengen satu dulu, ya itu nggak jadi masalah. Pokoknya LPDP memberikan kesempatan ke kita untuk mendapatkan LOE dari ketiga universitas. Tapi kalau nggak dapat selama waktu yang ditentukan, itu siap-siap dilepas gitu. Oh, berarti kita nggak bisa coba daftar yang lain deh selain yang 3 itu nggak bisa. Kecuali post major. Misalkan kemarin kan pandemi itu banyak yang tutup negaranya dan lain sebagainya, itu boleh. Kecuali post major ya, itu post major. Kalau misalkan itu kayaknya nggak boleh deh. Iya, nggak boleh. Ya, bolehnya kalau jurusannya misalnya tiba-tiba tutup di ya post major lah. semester itu, gitu-gitu. Post major yang bukan di luar kesalahan kita. Kalau boleh sharing, Pak Edwin. Ya, silakan Bu. Itu kejadian sama saya tuh, jurusan yang saya daftar ditutup. Tutup ya? Ya, jadi selama 2 tahun masa pencarian 2 kali intake pencarian LOE, jurusan saya masih juga ditutup. Jurusan yang saya daftar, yang saya inputkan waktu pendaftaran LPDP itu ditutup oleh universitasnya. Kemudian saya diberikan offer ke jurusan lain yang mirip. Jadi tujuan awal saya development economics, kemudian development economics ditutup dan diberikan offer ke economics. Dan itu ditolak sama LPDP. Saya harus mengusahakan surat keterangan resmi dari universitas, kemudian mengajukan perpindahan program studi dulu, baru LPDP mau mengeluarkan sponsorship letternya dan seterusnya, seperti itu. Kemudian ada teman yang angkatan saya juga, angkatan PK bareng saya itu, ada juga yang nggak dapat di 3 universitas, di 3 universitas pilihannya. Nah, cuma karena waktu untuk pencarian LOE-nya masih ada, dia coba apply ke universitas lain, tapi masih di negara yang sama. Tapi dia tetap komunikasi ya dengan CS LPDP. Nah, ya dipersilakan mencoba karena masa pencarian LOE-nya masih ada, tapi tetap harus melalui prosedur pengajuan perpindahan program studi atau perpindahan universitas. Tapi nggak ada jaminan ya persetujuan itu bisa turun atau tidak dari direktur LPDP-nya. Gitu. Karena kalau berdasarkan buku panduan kan nggak boleh ya. Kalau udah nggak dapat di 3 universitas itu, ya udah gugur gitu. Tapi mungkin ada. Nah, saya nggak tahu apakah keberuntungan teman saya ini, atau mungkin juga keberuntungan pada masa pandemi ya. Nah, mungkin. Tapi pernah terjadi seperti itu. Jadi
akhirnya dengan pengajuan perpindahan program studi, tapi alasannya harus kuat, alasannya harus benar-benar ada penolakan dari universitasnya, atau pokoknya semua buktinya dilampirkan. Nah, akhirnya disetujui, dan dia akhirnya bisa kuliah ke universitas lain selain di 3 yang sudah diajukan pada saat pendaftaran beasiswa. Iya. Intinya ribet lah. Ribet banget pokoknya. Tapi sebenarnya PDP ini Mbak Kiki ya, maksudnya masih banyak celah lah sebenarnya, tergantung kita effortnya ya. Iya benar, dan sering-sering aja kalau misalnya ada ragu gitu ya, tanya aja ke CSO. Mereka helpful banget kok. Ya, memang dirasakan itu. Mereka sangat jauh lebih baik lah dari ini, sangat fast respon juga. Setiap ada masalah saya juga langsung, sekarang kan tiket, kemudian CS, pokoknya segera tempuh. Betul, jadi memang kalau di panduan yang saya baca kan strict ya, tidak boleh pokoknya harus ketiga itu, tapi LPDP mungkin punya diskresi lain atau pertimbangan lain. Nah, itu yang kita nggak tahu lah. Case by case mungkin ya, tidak semua ini. Pokoknya sekarang mau fokus ke lulus saya dulu. Lulus wawancara, nanti kita pikirkan nanti. Karena kan kita nggak tahu juga nanti kondisinya. Betul. Apa. Ada lagi, sama terakhir nih, bukan terakhir, maksudnya yang terakhir yang Mbak Fauzia tadi, saya kan tanya apakah ada yang mau ditanyakan atau enggak, atau ada yang mau disampaikan terakhir. Kalau misalnya sih itu digunakan, Mbak, misalkan ada yang mau ditanyakan, coba dari sekarang bikin satu pertanyaan, tapi yang bisa ditanyakan di akhir. Jadi kan itu kayak mengetes kita, kritika tinggi kita, Anda punya curiosity nggak gitu kan. Jadi ketika saya nggak ada pertanyaan gitu kan, misalkan menurut, saya nggak tahu ya, coba cari lagi. Contohnya saya waktu itu nanyain apakah ada saran bagi saya, misalkan untuk memperbaiki, kan saya waktu itu kelemahannya misalkan kurang percaya diri lah, misalkan kan ada salah satu ininya psikolog. Ada nggak, maksud saya saran bagi saya untuk meningkatkan percaya diri. Jadi jangan kosong sama sekali. Kemudian kalau dikasih kesempatan untuk ada yang mau disampaikan terakhir, sampaikan terima kasih lagi. Terima kasih atas diberikan kesempatan gitu kan, biasalah basa-basi. Nah, itu ya istilahnya untuk berterima kasih kepada si interview kalau diberi kesempatan. Itu Mbak Desi, Mbak Nana, Mbak Kiki, Mbak Fau, ada yang ini lagi? Apa sudah cukup? Ya, udah malam nih. Mbak Kiki baru pulang kayaknya. Udah tuh pulang. kereta. Masih di kereta, Tanjung Duren. Kedengeran ya? Iya, Manggarai. Ya, selamat di jalan Mbak Kiki, dan terima kasih ya semuanya. Terima kasih banyak Mas Mbak Nana khusus Mbak Nana, di Mbak Desi, kampus